Ya, terima kasih Pak Agus atas paparannya yang sangat luar biasa. Jadi pasung itu adalah pelanggaran HAM ya. Kemudian ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan keluarga memasung anggota keluarganya ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan ada banyak sekali pencegahan ya, pencegahan pemasungan, kemudian penanganan pemasungan ya. Baik, eh, tadi juga dijelaskan juga ya, ada penjemputan sejiwa. Ya, jadi kalau ada misalnya menemukan pasien yang gaduh gelisah atau keluarga yang bingung mau dibawa kemana, bisa hubungi tim kami yaitu tim sejiwa. Ya, baik. Barangkali ada pertanyaan yang akan diajukan ke Dr. Daniel dan Pak Agus. Silahkan kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk memberikan atau mengajukan pertanyaan. Atau barangkali mau raise hand juga bisa ya. Silahkan. Ya, barangkali ada yang mau nanya, langsung aja di buka mix-nya. Di unmute. Di unmute ya. Oke. Ya, di chat room belum ada ya. Oke. Oke, mungkin ini ada satu catatan dari pertanyaan yang nitip ya. Misalnya kalau ada pemasungan di lingkungan saya, kemudian saya ini bukan seorang tenaga kesehatan, apa yang saya lakukan? Ya mungkin bisa Dokter Daniel atau Pak Agus menjawab. Silahkan. Coba ulangi. Ya. Kalau ada pemasungan di lingkungan saya, apa yang harus saya lakukan sementara saya yaitu bukan seorang tenaga kesehatan? Oh iya. Itu yang bertanya siapa? Kenapa Pak? Dok? Oh, dari catatan itu ya. Iya. Oke, nanti ditambahkan Pak Agus ya. Jadi jika ada warga ya merasa ternyata ada di lingkungannya atau keluarganya sendiri yang dipasung, tentu melakukan koordinasi dengan pihak puskesmas ya. Biasanya di lingkungan itu kan juga ada kader ya, biasanya ngobrol-ngobrol dulu sama kader, terus kemudian apa yang harus dilakukan ya. Nah kemudian pihak yang berkepentingan mungkin di situ nanti disampaikan kepada kepala puskesmas atau yang berkepentingan di puskesmas karena itu adalah wilayah kerjanya. Nah di situ nanti dikoordinasikan ya. Apakah misalnya di lokasi itu sudah ada TPKJM-nya kah atau bagaimana? Kalau belum pun nggak masalah, tetapi kemudian pihak puskesmas kerjasama dengan perangkat-perangkat daerah di situ, apakah Koramil atau siapa ya di situ dan seterusnya bisa juga misalnya melaporkan ke kecamatan dengan Pak Camat gitu kan. Nah, jadi dikoordinasikan dulu karena ini menyangkut kewenangan wilayah ya, kewenangan wilayah. Dan kebetulan barangkali di tempat itu eh, apa sudah berkoordinasi, kemudian tentu ada semacam klarifikasi siapa yang dipasung, kemudian apakah punya identitas dan lain sebagainya ya. Nah, ini juga tadi sudah WA dari Boyolali, kemudian bahwa kalau pasiennya ternyata belum punya KTP, mungkin dari Dukcapil pun kemudian bisa membuatkan KTP-nya kan seperti itu misalnya dengan tentu ada catatan-catatan bahwa memang ini adalah betul-betul anggota keluarga di situ ya. Nah, hanya saja mungkin KTP-nya hilang atau bagaimana sehingga tidak dapat. Jadi terutama itu ada identitas. Nah, dengan hal-hal demikian itu tentu juga kemudian mudah-mudahan secara dapat dibuatkan BPJS ya dengan bantuan RT RW sampai perangkat di atasnya.
Jadi karena nanti itu ya, nah itu ada langkah-langkahnya. Kemudian apa yang harus dilakukan, ada timnya seperti itu, kemudian ada kesepakatan nanti dari pihak puskesmas sebenarnya kemudian melakukan pelepasan pasung ya, dan lagi pula dalam pelepasan pasung juga itu nanti kemudian apakah pihak puskesmas bisa menangani sendiri atau mesti dirujuk ya ke rumah sakit. Nah, karena tentu pihak puskesmas juga jauh-jauh hari sebelumnya sudah melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit rujukan tersebut. Karena kemungkinan pasien ini nantinya kan dirawat ya, rawat inap. Jadi segala aspek semuanya itu harus diketahui sehingga kemudian bagaimana nanti ketika dia dirawat, bagaimana aspek pembiayaannya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apakah cukup di rumah sakit umum daerah kah atau memang di daerah itu ada rumah sakit jiwanya misalnya ya. Nah, nanti kalau misalnya ternyata mesti dirawat di rumah sakit jiwa, misalnya tadi juga sudah dijelaskan bahwa rumah sakit jiwa Suharto Herjan baik itu pasien dari misalnya dari Banten atau dari Jawa Barat, kalau punya BPJS untuk rawat inapnya dengan terbuka, rumah sakit jiwa Suharto Herjan akan merawat pasien tersebut. Kemudian pasien tersebut kan tentu kondisi-kondisinya bukan hanya misalnya dengan dokter spesialis jiwa yang merawat, tetapi juga terkait atau ada perlu misalnya dari rehab medik atau dan yang lain-lain, sehingga apakah kesehatan fisiknya juga sehingga bisa teratasi, misalnya ketika pasien tersebut memakai cincin yang sudah udah menyempit sehingga mengganggu ototnya, pembuluh darahnya atau dan lain sebagainya ya. Jadi mesti ada kerjasama satu dokter dengan dokter yang lain ya, termasuk juga dokter spesialis dengan dokter spesialis yang lain, misalnya mesti dibuka cincinnya atau punya kalung dan lain sebagainya. Nah itu mungkin ahli bedahnya juga di situ bisa membantu di situ. Jadi itu hal-hal prosedural yang tentu harus dipenuhi. Ketika kalau mau yang lebih sempurna lagi, tentu sesudah dirawat di rumah sakit ya proses rehabilitasi lagi kan. Mungkin bisa direhabilitasi dulu di rumah sakit kan. Apakah nanti pasien sudah punya keterampilan untuk kemudian kembali ke masyarakatnya. Tentu dengan istilahnya obat-obat yang yang perlu dibawa dari rumah sakit. Itu beberapa obat ya, obat-obatan yang mesti diminum secara rutin, secara berkesinambungan, kemudian tentu ada penilaian-penilaian dan kemudian rujuk balik lagi ke puskesmas, dan semestinya memang pasien itu dimonitor ya oleh pihak puskesmas atau tenaga-tenaga kesehatan yang bisa membantu supaya proses kehidupan pasien ini baik fisik dan mentalnya juga lebih baik daripada sebelumnya. Silakan Pak Agus kalau mau tambahkan. Pak Agus barangkali mau menambahkan. Oke, baik. Tadi sebenarnya sudah diceritakan, dijelaskan panjang lebar ya oleh dokter Daniel. Sebenarnya kalau memang misalnya sebagai contoh narasumber menemukan kasus pasung di lingkungan rumah, sementara narasumber juga bukan petugas kesehatan ya Bu ya, mungkin bisa melaporkannya ke RT ya. Nanti RT bisa koordinasi sama kader kesehatan yang tadi dokter Daniel ceritakan ya. Dari kader bisa melakukan pelaporan. Oke, maaf. Dari kader kesehatan bisa melakukan pelaporan ke petugas kecamatan maksud saya di petugas puskesmas. Biasanya setiap puskesmas punya namanya penanggung jawab kesehatan jiwa. Untuk penata laksanaan selanjutnya, kegiatan home visit misalnya nanti bisa dilakukan oleh petugas penanggung jawab kesehatan jiwa di lingkungan tersebut ya.
apakah pasien ini sebetulnya hanya butuh untuk dilakukan pelepasan pasungnya atau penata laksanaan selanjutnya, ataukah membutuhkan pelayanan rawat inap atau kebutuhan lainnya yang memang diperlukan oleh pasien tersebut, itu nanti bisa dilakukan oleh petugas kesehatan atau penanggung jawab kesehatan jiwa ya yang ada di puskes tempat Bu ya. Untuk selanjutnya gambarannya seperti apa tadi juga sudah diceritakan oleh Dr. Daniel, saya rasa itu Bu. Terima kasih Pak Agus. Jadi kalau kita menemukan pemasungan lingkungan kita, nggak usah bingung ya, tetap kita koordinasi dengan pihak puskesmas ya. Jadi pertama kita harus lapor RT, kemudian di wilayah biasanya ada kesehatan ya. Jadi kita lapor kader juga, kemudian akan ditindaklanjutin ke puskesmas kecamatan ya. Nah, setiap puskesmas itu punya PJ Kespa tentunya, sehingga akan ditindaklanjuti apakah dia hanya pasien tersebut butuh pelepasan saja atau mungkin pelaksanaan lanjutan seperti rawat inap ya. Jadi kalau rawat inap nanti pihak puskesmas akan koordinasi dengan rumah sakit untuk membuat rujukan ya. Kemudian tadi dari Dokter Daniel, kalau misalnya dia dirujuk di rumah sakit tentunya akan melakukan rawat inap. Nah, di akhir itu nanti ada program rehabilitasi. Jadi kalau habis rawat inap boleh ikut program rehabilitasi gitu ya. Baik, terima kasih Dokter Daniel dan Pak Agus. Selanjutnya pertanyaan kedua, ada pertanyaan dari Ibu Nesia Nurinda. Misalnya kalau seorang ODGJ dikunci dalam rumah selama anggota keluarga lain bekerja, tetapi dibuka kembali setelah keluarga pulang. Apakah hal ini termasuk pasung? Ya, silahkan Dokter Daniel. Ya, terima kasih. Jadi kalau hal yang dilakukan oleh keluarga seperti ini tetap saja namanya ya dipasung juga namanya, karena ada pembatasan kebebasan, kemudian kan orang itu kan butuh ada keinginan-keinginan yang mesti dipenuhi gitu kan, dan ini apalagi sebenarnya karena dia adalah ODGJ kan. Nah, udah jelas ini tetap dipasung namanya karena ada pembatasan kebebasan, kemudian ada keinginan-keinginan yang akan dilakukan oleh pasien, tetapi dilakukan pembatasan-pembatasan. Nah, ini yang walaupun sebenarnya tidak diikat tapi dikunci di dalam kamar, itu pun ada kebebasan-kebebasan yang membuat pasien tersebut terbatasi ya untuk melangkah, untuk melakukan misalnya rekreasional atau apalah sebagainya itu. Karena ini kekhawatiran keluarga demikian. Jadi tetap sebenarnya penyakitnya atau gangguannya ini tetap mesti diobati dulu ya. Karena mungkin keluarga melihat bahwa insek apa tilikan daripada yang bersangkutan ODGJ ini kurang bagus, sehingga mungkin dikunci supaya tidak berisiko atau tidak mengganggu orang lain. Ya, ya jadi singkatnya adalah ini namanya tetap dipasung namanya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi kesimpulannya ikut dipasung, termasuk yang dipasung gitu ya Dok ya. Oke, barangkali Pak Agus mungkin mau ada tambahan singkat. Oke, baik. Definisinya sudah dijelaskan sama Dokter Daniel. Barangkali pengalaman itu juga pernah kita rasakan ya. Kita pernah melepaskan pasien pasung yang kondisinya seperti ini. Kebetulan memang dia dirantai oleh keluarganya ketika keluarganya itu pergi ke ladang. Setelah itu, setelah mereka pulang sampai rumah rantainya dilepas, ya kan? Itu sebagai contoh. Ternyata memang hal ini benar-benar terjadi ya. Meskipun pasung itu nggak mesti dirantai balok, dikurung di dalam rumah juga termasuk tindakan pemasungan, meskipun tidak berlangsung secara terus-menerus ya, hanya ibaratnya parsial. Ketika keluarga nggak ada, dia rantai. Setelah itu keluarganya pulang, dilepas ya. Ini juga termasuk tindakan pemasungan ya. Barangkali itu sebagai contoh. Ternyata hal itu memang terjadi di masyarakat kita ya, itu saya rasa Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Ternyata banyak kasus ya di lapangan Pak Agus ya. Ya, Pak Agus ini sering kunjungan ke wilayah terpencil ya, termasuk Banten juga Pak Agus ya. Iya, betul. Ya, jadi ada kasus pasung, kemudian nanti koordinasi ya. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga dari Puskesmas Tawangrejo, nggak ada namanya nih ya.
Bagaimana evaluasi pengobatan ODGJ yang dipasung? Sebab biasanya yang mengambil obat itu adalah keluarganya. Silakan, Dokter Daniel. Ya, eh, sebenarnya kalau masalah obat, apalagi ini misalnya eh, berkaitan dengan di BPJS, BPJS kan harus ada kunjungan dari pasien itu sendiri, ya. Nah, jadi kalau pertanyaan ini bagaimana evaluasi pengobatan ODGJ yang dipasung, sebab biasanya yang mengambil obat keluarganya ini tidak secara langsung, ya, tidak secara langsung misalnya melihat kondisi pasiennya. Tapi saya punya pengalaman, ya, pengalaman praktek. Ada juga ada pasien atau ada keluarganya yang datang di praktek, ya, di rumah sakit swasta tapi dengan tidak menggunakan BPJS. Jadi kemudian di situ bisa video call atau di situ bisa ada fotonya di situ. Jadi dia memperlihatkan langsung. Jadi dia datang kepada saya melaporkan ini betul-betul terjadi. Coba perlihatkan di video call-nya itu. Jadi memang pasiennya dia ngamuk kalau apabila dibawa. Jadi ketidakberdayaan keluarga untuk membawa apa membawa pasien ini ke fasilitas kesehatan, tapi ada buktinya, ya, ada buktinya ini langsung video call dan ini ada bisa difotokan langsung. Jadi saya melihatnya ini sesuatu yang bisa diterima. Nah, ini sebaiknya seperti itu, ya, apalagi zaman sekarang, ya, pandemi memang dibenarkan dengan misalnya dengan telemedicine, ya, telemedicine apabila memungkinkan demikian. Namun telemedicine juga ada keterbatasan, yaitu membatasi misalnya obat-obat psikotropika yang apabila hal ini eh, tidak dalam batas kewajaran gitu, ya, yang meragukan, jadi eh, perlu umpamanya langsung lah seperti itu, ya. Jadi karena ini misalnya apakah perlu untuk pengantarannya itu, ya, diantar dari pihak rumah sakit, ya, kemudian ke keluarga pasien atau ke rumah pasien seperti itu. Nah, ini betul-betul butuh pertimbangan, ya, butuh pertimbangan apabila pengobatannya itu hanya keluarganya saja yang datang. Jadi perlu dievaluasi, dipelajari dulu apa ini betul-betul bisa dipercaya apa tidak, ya. Ada pembuktian-pembuktian. Sekira itu, silakan Pak Agus tambahkan. Baik, silakan Pak Agus. Oke, baik. Tadi Dokter Daniel sudah coba menjelaskan terkait mungkin ini terkait dengan administratif bagaimana pasien bisa mendapatkan obat, ya kan. Kemudian yang bisa saya gambarkan barangkali bagaimana kalau pasien itu obatnya apakah bisa diminum atau tidak selama pasien itu dipasung, ya kan. Kalau karena pertanyaan ini pasien dipasung, berarti kan dia bagaimana konsumsi obatnya, ya kan. Jadi gini, kadang-kadang mungkin sebagian besar penderita gangguan jiwa kadang tidak menyadari bahwa dia mengalami gangguan jiwa. Kadang keluarganya atau masyarakat sekelilingnya lah yang mengetahui atau menyadari bahwa dia mengalami suatu hal, misalnya penderita gangguan jiwa. Sehingga obat-obatan yang diminum pasien itu harus keluarganya kadang yang memberikan. Memang ada beberapa pasien ketika yang sudah menyadari dia memang sakit dan harus minum obat, tapi ada sebagian kasus pasien yang memang obatnya itu harus ada pendamping, harus ada keluarga yang memberikannya supaya dipastikan obat itu diminum. Karena apa? Itu kejadian juga beberapa kasus, misalnya kadang dulu, ya, di rumah sakit juga kadang pasiennya sudah kita kasih obat, ternyata obatnya disimpan di bawah lidah. Keluarganya nggak ada, petugasnya nggak ada, rupanya dibuang, ya kan. Nah, itu juga perlu keterlibatan pendamping keluarga misalnya untuk mengawasi, mengontrol obat supaya obat-obat itu betul-betul dikonsumsi oleh ODGJ tersebut, ya. Apalagi misalnya ini dipasung, pasien pasca pasung pun tetap observasi konsumsi obat tetap harus diawasi oleh anggota keluarganya.
ini juga perlu dukungan, perlu edukasi, motivasi dari kader ataupun petugas kesehatan yang ada di sana. Makanya diperlukan home visit rutin dari kader kesehatan maupun dari petugas puskes supaya memastikan bahwa terapi obat-obatan yang dikonsumsi bisa optimal, bisa diberikan ke pasien yang bersangkutan. Saya rasa itu, Bu Esti. Oke, cukup Agus? Oke, cukup, Bu. Oke, baik. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, boleh via raise hand, silahkan. Oke, sepertinya nggak ada ya. Masih ada lagi pertanyaan? Silahkan, masih saya tunggu. Oke, kalau tidak ada, saya simpulkan saja hasil diskusi siang ini ya, bahwa pada dasarnya kalau kita menemukan pasien pasung, kita langsung koordinasi dengan RT, kemudian kader kesehatan setempat, kemudian puskesmas, dan nanti akan koordinasi dengan rumah sakit ya. Jadi nanti pihak puskesmas yang akan menentukan tindakan apa yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, kalau pasien di kamar, walaupun di kamar tidak di lantai ya, itu termasuk pemasungan ya. Jadi seperti kasus tadi hanya dikunci, kemudian ditinggal, kemudian kita buka lagi, ya, itu masuk kasus pemasungan. Ya, jadi itu adalah pelanggaran HAM. Nah, yang terakhir tadi kalau saya simpulkan bahwa pasien pasung itu obatnya harus ada keluarga yang mendampingi. Dan bagaimana follow up-nya? Tentunya tetap harus ke psikiater, dan kemudian kalau memang tidak memungkinkan ke rumah sakit, maka bisa melalui video call, dilihat ini benar atau enggak ya, karena ini keluhan di lapangan ada beberapa yang apa ya, manipulasinya males bawa pasiennya gitu ya. Oke, baik, luar biasa diskusi siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement ya. Closing statement yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Daniel. Silahkan Dr. Daniel. Ya, baik, terima kasih. Jadi sebagaimana kita ketahui, pasung ini bukan diagnosis, tapi pasung ini adalah keadaan yang membuat ada yang namanya subjek pelakunya dari keluarga misalnya, kemudian ada yang menjadi objek jadi penderitanya sendiri, ODGJ itu sendiri. Di mana sebenarnya keadaan itu terjadi ya. Kemudian masyarakat juga atau keluarga tidak mengetahui ini dipukul rata misalnya, oh ini ODGJ atau kata kasarnya orang gila lah begitu, padahal mungkin dia adalah penyakit lain misalnya demensia atau kepikunan atau retardasi mental, atau dia tadinya karena penggunaan obat-obat terlarang ya, nafsa misalnya kan. Nah, kemudian dipasung. Nah, oleh karena itu karena sebenarnya yang sangat berperanan di sini adalah keluarga, sehingga keluarga kita perlu edukasi, memberikan pengetahuan, maka tentu dari pihak tenaga kesehatan perlu memfasilitasi untuk memberikan publikasi, sosialisasi, memberikan pengetahuan kepada masyarakat sesuai misalnya dengan wilayah kerjanya, sehingga apabila terjadi keadaan yang mengkhawatirkan daripada satu anggota keluarga atau keluarga yang lain, tetangganya atau sekitar rumahnya, perlu pendekatan misalnya ke pihak puskesmas atau pihak kader dan seterusnya. Ini perlu dilaporkan karena sudah ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Jadi ada pasal-pasal tertentu di situ apabila dilakukan pemasungan, sesuai juga yang tertera di Permenkes Nomor 54 tahun 2017 bahwa itu adalah pelanggaran HAM berat ya. Demikian barangkali itu perlu dikritisi bahwa juga ketersediaan obat juga sangat berperanan ya. Kadang juga pernah juga kejadian di satu wilayah, kadang keterbatasan obat atau ketersediaan obat itu minim atau tidak ada lagi, sehingga
terjadi prevalensi pemasungan itu terjadi peningkatan ya, peningkatan prevalensi pemasungan. Mungkin itu yang barangkali, mungkin itu yang close statement dari saya ya. Terima kasih. Oke, silakan Pak Agus lanjut. Oke, baik. Dari sejak tahun 2010 ya, Kementerian Kesehatan sudah mencanangkan Indonesia bebas pasung tahun 2019. 2016 Kementerian Sosial mengeluarkan stop pemasungan. Tapi tidak kita pungkiri sampai dengan saat ini pemasungan masih tetap ada. Peran kita sebagai penyuluh kesehatan masyarakat, kita harus bisa merangkul ya semua berbagai profesi yang ada, semua potensi yang ada baik di lingkungan birokrasi, keluarga, masyarakat, supaya bisa merangkul bersama-sama untuk mengatasi atau kita melaksanakan kegiatan aktivitas pembebasan pasung. Kita benar-benar bebas pasung ya. Jadi program pemerintah yang bebas pasung nanti betul-betul bisa terlaksana ya. Saya rasa itu. Oke, baik, terima kasih Pak Agus dan juga Dr. Daniel. Demikian tadi acara webinar siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih juga buat semua peserta yang sudah mengikuti webinar siang ini dan juga para pembicara yang luar biasa dan panitia yang luar biasa juga atas terselenggaranya acara ini. Baik, menanam padi selalu di sawah meski ada banyak hama. Andai ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.